Bukannya nggak boleh bersolawat ya? Enggak. Solawat silakan. Wajib. Tapi yang paling wajib adalah mengikuti akhlaknya. Ini ada yang solawat sehari berapa ribu sampai dihitung. Tapi kok saya seperti ini kesurupan? Nah bukan gitu caranya untuk menghormati Rasul ya. Iya. Terkait tentang sosmed, Kang Irfan menarik saya itu. Yang sosmed tadi Kang. Jadi mulut ini seperti moncongnya teko pemirsa. Mulut ini. Iya teko. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah kita masih diberikan umur, kesempatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berkumpul, bersilaturahim di sini, tholabul ilmi dan kembali ke jalan ilahi. Bersama dengan Irfan Hakim dan juga Ustadz Danu, inilah dia Siraman Kolbu, Sejukan Hati. Boleh tepuk tangan Ibu. Bukan doa malaikat, tapi dua malaikat pengawas. Rokib dan Atid. Rokib pencatat amal baik. Atid mencatat amal buruk. Nah, tema kita adalah hati-hatilah dalam berkomentar. Di segala sisi. Bisa langsung, bisa di sosmed. Apalagi kalau kita jalan-jalan di mall, ada yang lewat dikit-dikit komentarin. Ada yang komentarin, itu roknya kok gitu sih. Ih, istrinya cantik, suaminya kok gitu ya. Gitu. Suka gitu nggak Bu? Iya, ngaku. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tema kita adalah berhati-hati di dalam berkomentar. Itu salah satu tema yang sangat bagus yang seharusnya setiap saat kita ingat. Karena nanti tubuh kita ini akan bersaksi di akhirat. Ya. Tubuh kita akan bersaksi di akhirat. Bagaimana nanti mulut kita akan bersaksi di akhirat juga. Kata-kata yang kita keluarkan akan jadi saksi. Walaupun nanti memang ada timbangan antara timbangan baik dan buruknya, ya akan ditimbang, ya. Innal hasanati yudhibnas sayyi'ah. Jadi jelas dijelaskan bahwa sesungguhnya amal perbuatan baik akan mengurangi perbuatan buruk. Tetapi kita tidak akan pernah tahu perbuatan buruk kita. Karena kita sebagai manusia, muslim maupun non-muslim, itu hobinya seneng-seneng. Hobinya itu hanya mencacat orang lain. Hobinya berkomentar. Kadang-kadang komentarnya tidak baik. Masih mending komentarnya gini. Ayah, kayaknya bakso itu enak. Masih boleh. Ya itu gak apa-apa tuh. Ngomentarin bakso. Iya. Yang enak itu adalah bakso Kak Irfan. Oh iya benar. Itu nyindir, belum bawa lagi. Biasa bawa terus, enggak terus juga sih sekali. Enggak sih. Enggak. Tapi kalau dibawain mau. Asik. Komentar ini adalah salah satu wujud bahwa mulut kita akan bersaksi nantinya di akhirat. Apa aja yang kita ucapkan itu akan kita pertanggungjawabkan. Makanya nanti mulut itu akan menjadi saksi sebelum di akhirat, di dunia akan menjadi tanda. Kalau hobinya itu bicaranya pedas, hobinya bicaranya kasar, siapapun orangnya, mau orang biasa maupun orang yang tahu agama, kalau dia sariawan berarti insya Allah kata-katanya pedas. Oh, jadi kalau kita sariawan itu salah satunya karena kita suka ngomong pedas. Insya Allah, tapi ngomong aja pedas. Bukan suka makan pedas, bukan ya. Oh, jadi kalau misalnya omongannya kasar, didengar orang lain gak enak. Kasih tegurannya adalah kasih? Tegurannya adalah mulutnya sariawan. Ada yang sariawan di sini? Nggak ada. Ya. Itu salah satu nanti akan bersaksi, ya, akan bersaksi. Kenapa bersaksi dalam tema kita? Iya. Wala nudikanna minal adabil adna dunal adabil akbar.
Sungguh aku timpakan kepada kamu siksa kecil di dunia, siksa dekat di dunia maksudnya, ya, siksa. Jadi Allah itu memberikan siksaan itu di dunia yaitu sakit. Sebelum, ini Allah masih menceritakan dalam satu ayat, sebelum siksa besar di akhirat. Jadi siapapun orangnya kalau sakit di dunia berarti nanti insya Allah menurut Al-Quran ini dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Mana masuk surga? Oh jelas siksa besar di akhirat kok surga. Dia paling depan. Ibu paling Keras. depan. Keras. Surga ya, surga. Ya, jadi karena dipikirnya mungkin ketika di dunianya sakit, ada yang orang bicara kan katanya dosanya diampuni, dihilangkan. Jadi ketika di akhirat tinggal masuk surganya. Padahal yang Ustaz sampaikan di sini adalah sakit di sini adalah pertanda bisa jadi menjadi siksaan juga nanti di akhirat, di neraka. Tergantung. Itu kata Allah sebenarnya. Nah, tergantung sakitnya itu apakah Dimana? bisa diistighfari atau ditobatkan atau tidak. Iya. Ah. Jadi kalau memang sering mau ngerti nih sariawan, Mas sariawan nih, kemudian ngerti, oh saya ingat Ustadz Danu bilang kalau sariawan omongannya kasar, tanya sama suaminya, Pak emang omongan saya kasar sama bapak? Iya emang dari, kenapa baru tahu sekarang? Ya baru sadar, ya ini umur udah 79 tahun baru sadar. Akhirnya minta maaf. Akhirnya minta maaf, kemudian dirubah, insya Allah pada waktu minta maaf tulus, pada waktu sariawan cekot-cekot tulus mohon ampun pada Allah tak insya Allah hilang. Mulutnya hilang. Iya, sariawannya. Sariawannya Baru dosanya juga baru diampuni. nanti. Nah, disitulah dosanya insya Allah detik yang sakit ini diampuni. Sakit yang kemarin belum. Nah, lebih heboh lagi kalau udah sakit ke dukun. Waduh, sakitnya dapet tambah parah. Dukunnya dosanya juga makin besar. Di akhirat dosa yang ini ada, dosa Musyriknya juga ada. Aduh, mau gitu nggak Bu? Enggak, insya Allah. Nah, hari ini ada kejutan loh. Akan ada juga bintang tamu yang akan hadir di sini. Menemani kita ya. Apa iya? Iya. Tumben loh. Iyalah. Rumah kita pantesan dari tadi saya lihat ini rapi amat ya. Iya ini. Gitu. Menyambut tamu, kalau ada tamu kan harus dimuliakan. Iyalah. Iya. Dihadirkan bidadari-bidadari surga juga. Dimuliakan. Tadi Kak Irfan bilang dimuliakan ya? Iya, iya. Berarti suguhannya bakso dong. Emang pengen bakso dari tadi. Yaudah deh, kita istirahat dulu sejenak ya. Alhamdulillah pemirsa Mensi TV selalu setia menanti setiap pagi hari bersama kami di sini di Siraman Kolbu Sejukan Hati. Ustaz, ini lagi ngecek rumput sudah rapi, batu-batu juga ya. Ibu sudah cantik semuanya? Cantik semuanya? Ya udah. Kita undang ya Ustaz ya. Silakan. Tamu kita hari ini ada Kang Rasid. Kang Rasid silakan masuk. Waduh. Cuma aman, sehat. Mangga Kang. Mangga. Sok, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman lama saya juga Ustaz di sini. Betul, Kang. Ayo, Kang Rasid. Saya duduk sini aja deh. Kang, kebetulan lagi hadir ke sini. Alhamdulillah nih, mau terima Ustadz Danu nih. Oh gitu. Iya. Banyak antri pengen ketemu Ustadz Danu. Teman saya, ibunya teman saya, neneknya teman saya, semua pengen ketemu Ustadz Danu. Nih kebetulan hadir di sini nih kita lagi ngomongin soal ini. Tentang hati-hati kalau kita berkomentar. Ya. Ya kalau kita nimbrung ngobrol boleh lah. Apa? Enggak. Ya tentang komentar, kalau orang tuh kadang-kadang kita tuh kesalahan orang itu kita lebih tahu. Sementara kita nggak tahu. Apa istilah peribahasa tuh semut di seberang lautan terlihat. Gajah depan mata segede belek ya, tidak kelihatan. Ya lagi musim nih, banyak komentar-komentar yang tidak nyaman Ustadz ya. Betul, secara langsung maupun tidak langsung. Ucapan maupun jempol yang bertindak itu. Betul. Silakan Kang, Ya. kumaha eta teh? Ya mau ada Ustadz Danu nih. Pemirsa yang kami hormati Ustadz Danu, saya terima kasih bisa silaturahim ke rumahnya Kang Ya, mangga, Irfan. Saya teringat dengan waktu itu Ustadz Danu, Kangjeng Nabi ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah apa yang sangat engkau khawatirkan dalam kehidupanmu? Ya. Rasul menjawab,
ma ahwafu ma tahofu alayya, sesuatu yang sangat aku khawatirkan dalam kehidupanku. Dia jawab, ala lisani, dia ya'khudhu bilisani ya'dihi, dia memegang lidahnya. Ini yang sangat aku khawatirkan. Menjaga lidah sebetulnya. Ya. Lidah ini laksana pedang. Kalau dia tak terawat, maka akan memutus kehormatan orang. Lebih akan tajam menjatuhkan. dari pedang. Betul. Padahal nggak bertulang. Tak bertulang. Lidah tak bertulang, kalau kata lagunya. Tapi lebih tajam daripada pedang. Betul, kalau pedang hanya membunuh satu orang. Ya. Bergelimpangan. Ya. Kalau tajamnya lidah, merotuhkan jutaan orang. Dengan fitnah-fitnah. Fitnah-fitnah, ucapan, menjatuhkan. tuduhan. Maka kata Nabi, ini yang aku khawatirkan lidahku ini. Maka punten sekali Rasul menyampaikan lagi bahwa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Ya. Jadi kalau kita, tadi saya mendengar Ustaz Danu menyampaikan, kalau kita tauhid kepada Allah, kita sebagai seorang muslim yang sejati tentu ingat kepada Allah, akan menjaga lisannya. Kalau toh mau berkata, berkata yang baiklah. Ya, yang tadi, yang dalilnya tadi. Falyakul khairan. Berkata yang baik. Kalau berkata baik, Kang, kadang sering cerewet kemana-mani gitu ya. Ya. Bocor, kalau bahasa itu Ustaz, tahu Ustaz nggak Danu. cerewet kemana-mandi? Tahu nggak Ustaz? Kagak. Kemana-mana gitu ya? Iya. Sana gitu. mandi. Jadi agak cerewet Ustaz gitu iya, ya. iya. Nah, ini kan tidak bertulang tuh kemana-mandi bicara itu ya. Kemana-mandi. Kenapa ibu Kemana-mandi. gua? Punten saya bukan kalimat cerewet Kang. Ada yang lebih lembut dari kata cerewet. Apa tuh? Cerdas linguistik. Cerdas linguistik sama dengan cerewet, capetang. Capetang. Nah, kalau tidak bisa berkata baik, falyakul khairan aw liyasmut. Auliasmu. Diam saja. Diam itu emas. Tetapi punten sekali, kalau diam kepada kebenaran, punten. As-sakitu anil haq, as-syaitunul ahras. Kalau bunda, ayahanda, pemirsa juga di sini, kalau kita diam kepada kebenaran, ada panggilan azan, diam saja. Diam. Disuruh sholat, diam. Ya. Kemudian ada yang lewat, sedang ngobrolin orang, dicuekin aja, ditegur, atuh gak boleh gitu. Nah kalau dia as-sakitu anil haq, diam kepada perbuatan benar, punten sekali kalimatnya, Kang Irfan, Ustaz izin. Nabi mengatakan asyaitunul ahras. Maka orang tersebut adalah setan bisu. Hah? Setan itu diam kepada kebenaran. Kalau maksiat, capetang dia. Ustaz, tahu capetang itu apa? Jadi cerewet. Nah, pinter. Anda benar. Jadi kalau itu pada terlalu diam untuk kebaikan, As-saytunul ahras. Tetapi kalau dia berkata, tetapi dalam kebatilan, as-saytunun natik. Ada dua, Nabi memberikan satu paparan. Kalau kita al-mutakallimu anil batil, berkata, berkomentar, bertutur kata, sharing tentang kebatilan, maka orang tersebut dapat gelar dari Allah, as-syaitanul natik. Setan yang sedang berkata-kata. Tetapi yang kedua, ketika dia asyakitu anil haq, ketika dia diam kepada kebenaran, ada ajakan cuek, ada ajakan ini diam, maka dia dikasih gelar oleh Allah asyaitunul ahras, setan yang bisu. Jadi memang ini teh harus hati-hati. Hati-hati. Bahkan Nabi memberikan jaminan kepada kita, nanti juga Ustaz Dun akan memaparkan juga, kalau kita ingin masuk surga, ada satu langkah saja masuk surga itu. Satu langkah aja. Menjaga di antara dua rahangmu dan menjaga di antara dua pahammu. Yadminul jannah, kata Nabi. Kalau engkau mampu merawat di antara dua rahangmu, dua rahang itu lidah. Lidah. Dan ketika engkau mau menjaga di antara dua pahammu, kemaluan. Iya. Dua cara itu masuk surga. Iya, karena sumber malapetaka, sumber dosa-dosa juga salah satunya banyaknya juga dari daerah-daerah situ. Betul. Wah, dan tahu nggak tadi Ustadz bercerita tentang itu menimbulkan penyakit juga, ya Ustadz ya. Dan tadi yang sariawan itu jadi gini, kalau Ustadz itu buat ibu-ibu juga, kalau ada penyakit di runutnya tuh penyebabnya apa nih? Akhlaknya apa menyebabkan sakit itu? Yeah. Salah satunya ada tadi sariawan. Kalau itu suka berkomentar, ngomong nggak benar. Sariawan itu adalah salah satu tanda Allah mengingatkan. Iya. Kalimatnya pedas kayak Kalimatnya jadi pedas. sariawan gitu. Iya betul. Gitu. Dari sariawan aja sudah ada tanda-tanda ya Ustadz ya?
penyakit lain juga apalagi. Iya. Banyak, makanya istilahnya Rasul dilahirkan di bumi ini memang untuk memperbaiki akhlak. Memperbaiki akhlak dengan tuntunan Al-Quran. Jadi sudah benar, akhlak dengan Al-Quran itu satu kesatuan yang nggak bisa lepas. Betul. Nah, kalau banyak ngomong kan sariawan tuh. Tapi kalau komentar pedasnya pakai di sosial media, jangan-jangan yang sariawan jempolnya nih. Kalau pakai sosmed itu kan yang bekerja dia otaknya sama hatinya. Jadi nanti yang terkena di otak sama hati. Oh. Iya. Jadi sama, hati itu lebih bahaya nanti. Hatinya akan menjadi kaku, jadi merasa apa yang dia tulis itu benar. Hatinya akan kaku. Orang-orang seperti itu nanti insya Allah dia akan gampang sekali terkena liver, hepatitis. Nanti yang terakhir kalau dia emosionalnya tinggi, dia akan kena sirosis atau kanker hati. Ya Allah. Itu memang bisa. Kenapa? Ya memang penelitian saya sejak dulu begitu. Dari Quran kemudian menuju ke arah penyakit itu ada di situ nyambungnya, yaitu akhlak. Nah akhlak inilah yang kalau kita lihat itu dalam sunnah sehari-hari Rasul ya. Itu akan ketahuan bahwa memang Rasul itu selalu menjaga perilakunya. Makanya dikatakan Rasul itu sama seperti Al-Quran yang berjalan. Setinggi-tingginya akhlak adalah akhlak Rasul. Iya. Akhlak Rasul adalah berasal dari Al-Quran. Nah itulah yang nanti akan menjadikan kita tergiring masuk surga itu ya. Karena kita mencintai Rasul, salah satunya boleh baca sholawat. Yang kedua adalah mencintai Rasul dengan akhlaknya kita tiru. Bukannya nggak boleh bersolawat ya? Enggak, solawat silakan. Wajib. Tapi yang paling wajib adalah mengikuti akhlaknya. Ini ada yang solawat sehari berapa ribu sampai dihitung. Tapi kok saya seperti ini kesurupan? Nah bukan gitu caranya untuk menghormati Rasul ya. Iya. Terkait tentang sosmed tuh Kang Irfan menarik saya itu. Yang sosmed tadi kumak-kumakan. Jadi mulut ini seperti moncongnya teko pemirsa. Mulut ini tuh. Iya teko. Seperti moncongnya teko. Ngonyong. Kalau isi tekonya teh, yang keluar teh. Kalau yang isinya kopi, kopi. Yang kalau isinya air jam-jam, ya jam-jam. Jam-jam. Berarti ini hanya knalpot. Kalau motor Pak ya. Saluran berarti keluar. Ini hanya alat, tergantung isi hatinya. Tapi Ustaz Janu betul sekali. Kalau isi hatinya dendam, maka ini rame. Tapi kalau isi hatinya tawadu, kalau sekali. Jadi memang yang perlu dibenahi adalah memang hatinya. Hati-hati dengan hati. Jadi memang kayak moncongnya teko Ustaz ya. Benar. Tapi pernah kita harus waspada. Kadang kalau isinya kopi, teko di ini nggak keluar kopi. Jadi tekonya tertutup. Harus dibuka. Kalau ngobrol sama Ustaz Danu tuh ya harus waspada. Serius dan bercanda tuh kadang mirip. Betul. Dan kadang saya sudah percaya, dia bercanda. Saya pikir bercanda, dia serius. Saya ikutan deh kalau gitu. Harus waspada benar. Jadi seperti makanan Ustaz ya. Iya. Ini Ustaz seperti makanan. Iya. Tubuh kita kan ada 3 unsur, Kang Irfan. Iya. Pertama ada unsur akal. Akal. Asupannya adalah ilmu. Kedua tubuh kita, asupannya makanan dan minuman. Iya. Yang ketiga hati kita, asupnya zikir kepada Allah dan akhlak. Kalau sekarang ini karena kita tidak bisa mampu menjaga gitu. Contoh makanan perut, makanan badan. Saya hidangkan makanan bintang 5, makanan rumahan, makanan sampah. Terus. Makanan sampah. Ketika punten pemirsa Bunda Yanda yang hadir di sini, kalau Kang Rasid, Kang Irfan dan Ustadz Danu menghidangkan makanan hotel, yang kedua makanan rumahan, yang ketiga makanan sampah, mau dimakan yang mana? Ya hotel, rumah. Okay. Kalau nggak hotel rumahan lah kalau saya mah. Nah, kita sangat memfilter ketika makanan yang akan, karena efeknya langsung ya. Iya. Tetapi kedua kalau ilmu. Saya menghidangkan informasi dari Al-Quran, informasi dari hadis. Yang kedua saya menghidangkan informasi dari para ulama. Yang ketiga informasi dari sampah. Mau yang mana masukin? Ya bukan yang sampah tuh. Yang sampah. Tapi di sosmed, di berita-berita harus difilter, banyak berita sampah. Iya. Masuk ke sini. Benar. Maka kata Ustaz Danu jadi migrain kepalanya. Memikirkan hal-hal yang nggak penting. Jadi jangan sampah masukin lah. Pilih-pilih. Pilih-pilih. Apapun. Untuk hati, untuk badan, dan juga untuk akal kita. Weh, subhanallah. Dan hati-hati ya. Kata orang zaman dulu kan nyebutnya mulutmu harimau.